Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bersilaturahmi kembali dengan channel saya Rihlah Journey. Di hari Minggu siang ini jam menunjukkan 11.39 menit. Hari Minggu tanggal bukan hari Minggu ya, karena libur dikira hari Minggu. Hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, di siang hari ini adalah hari pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, baik tingkat kota, kabupaten, ataupun provinsi. Memilih calon gubernur dan juga wali kota ya untuk penduduk kota Madia, dan juga bupati untuk penduduk ataupun warga kabupaten. Alhamdulillah saya sudah menyalurkan aspirasi suara politik saya. Tentunya harapan akan terpilih pemimpin yang amanah, yang memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kita semua, baik untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Madya Bandung. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, seorang yang terbaik yang akan membawa Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Bandung menuju kemakmuran. Nah, hari ini di hari Rabu siang ini tidak terlalu cerah. Ya, di langit banyak awan-awan mendung yang bertebaran. Saya akan pergi tidak terlalu jauh dari Kota Bandung. Dari rumah saya hanya berjarak 31 km saja. Kalau dari alun-alun Kota Bandung mungkin ya sekitar 32 atau 33 km. Saya akan pergi di Rabu siang ini. Yang tadi saya pikir karena hari libur itu hari Minggu, hari Ahad, ternyata hari Rabu ya, karena tidak biasa libur di selain hari Ahad. Kita akan pergi mengeksplor, menyusuri jalur touring ke Curug Cinulang, Kabupaten Bandung, ataupun juga perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Bagaimana jalan ke sana, aksesnya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa, dan juga keadaan lingkungan vegetasinya seperti apa. Ikuti terus perjalanan saya beserta istri menggunakan sepeda motor Vario 160 tahun 2022 untuk lebih memberikan informasi yang dibutuhkan untuk sahabat Rihlah Journey semuanya. Ikuti terus perjalanan kami menuju Curug Cinulang, Kabupaten Bandung, perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Ya, tadi saya belum menyampaikan ya di jalan apa tadi posisinya. Ya, tadi di Jalan Soekarno-Hatta, Bundaran Cibiru, dan lepas dari Kota Madya Bandung ke Jalan Raya Cinunuk. Ya, di depan ini ada mobil dari arah berlawanan, itu adalah yang dari arah apa ya? Dari arah Rancaikek. Nah, ini dipisahkan oleh jalur yang berbeda. Jadi kalau kita akan ke Curug Cinulang, kita akan menuju ke Jalan Rancaikek terlebih dahulu. Dan ini tadi kalau kita absen, jalannya yang ditempuh itu adalah Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ya. Kemudian lepas dari Jalan Soekarno-Hatta di perbatasan itu adalah Jalan Raya Cinunuk. Kita akan menuju ke arah Jalan Raya Rancaikek. Ini azan sudah berkumandang, sudah waktunya sholat zuhur. Saya akan mencari
musola atau masjid untuk menunaikan sholat zuhur terlebih dahulu. Karena ini sudah waktunya ya, dalam perjalanan kemanapun kita pergi, ketika azan berkumandang, kita harus segera menyahut panggilan azan tersebut sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan yang begitu indah kepada kita. Nah, saya akan mencari tempat ibadah dulu ya untuk melakukan salat zuhur. Setelah salat zuhur kita akan lanjutkan kembali. Ya, ini ada Masjid Al-Hikmah. Ya, ini Masjid Al-Hikmah. Ya, alhamdulillah sudah menaikkan sholat zuhur tadi di Masjid Al-Hikmah. Tadi koreksi ya, itu adalah bukan Jalan Raya Cinunuk, tapi Jalan Raya Cileunyi. Nah, ini di sebelah kiri itu ada Gapura. Ada Gapura. Kalau terus ke sana itu adalah ke arah Sumedang. Kalau terus ke arah Sumedang, karena kita akan menuju Curug Cinulang, kita belok kanan ke arah Jalan Ranca Ekek, dan kita akan menyusuri Jalan Ranca Ekek ini. Sekarang pukul 12.21, suasananya mendung. Saya tidak tahu nih bagaimana kondisi di Curug Cinulang, karena Curug Cinulang itu kan daerah bukit-bukitan dan pegunungan ya. Biasanya di dataran tinggi itu rentan atau lebih berpotensi untuk turun hujan. Karena di jalan ini pun ya, dari Jalan Cileunyi tadi sampai sekarang menuju ke Jalan Ranca Ekek, suasananya masih mendung. Nah, ini ada persimpangan ya, ada yang kembali ke arah Cileunyi kalau ke kanan ke sana ya. Nah, sebelah sana kembali ke arah Cileunyi untuk ke arah Kota Badung. Ini kita akan ke kiri. Kita menuju ke arah kiri dan akan menyusuri Jalan Raya Dangder. Ya, Ranca Ekek ya, mungkin daerah Dangder. Ini emang jalan ini cukup panjang, mungkin sekitar 15 kiloan ya sampai ujung sebelah sana. Nah, ini Jalan Raya Cipacing 10. Itu 10 mungkin nomor ininya ya, nomor tempat usaha. Ini Jalan Raya Cipacing maksudnya ya, Jalan Raya Cipacing. Nah, ini di Jalan Raya Cipacing Cileunyi. Itulah banyak namanya, mungkin tergantung orang memahaminya apa ya. Tapi bisa keluar dari jalan tol kalau kita masuk naik kendaraan roda 4 itu bisa. Kalau dari arah Buah Batu menggunakan jalan tol Buah Batu, itu akan keluar di pintu gerbang tol tadi ya, yang ada persimpangan. Itu ada pintu tol keluar, bisa kita di sini. Ini udah mulai hujan. Kita harus memakai jas hujan, mudah-mudahan bisa merekam ya, karena kalau hujan sulit untuk merekam. Ikuti terus ya, mudah-mudahan sempat untuk merekam, atau mungkin kita harus berteduh dulu di tempat yang teduh dan nyaman, karena ini cukup gelap sekali ya. Dicukupkan dulu. Terima kasih ya, ikuti terus ya perjalanan menuju Curug Cinulang. Masih di Jalan Ranca Ekek ya, atau juga disebut Jalan Bandung Garut. Nah, tadi dari persimpangan yang dari arah Cileunyi, kita menyusuri Jalan Ranca Ekek ini. Banyak kita menyebutnya ini Jalan Ranca Ekek ya. Kurang lebih dari ujung ke ujung sampai di depan itu nanti ada pertigaan. Ya, sekitar 15 km. Jalannya besar dan memang ini adalah akses menuju ke kota Garut atau Kelimbangan. Nah, semua yang menuju Garut atau Kelimbangan akan melalui jalan ini. Sedangkan yang ke arah Sumedang itu tadi ya, yang ada Gapura.
Gapura lurus kalau dari arah Cilenyi, sedangkan kalau ke arah Garut ini belok masuk ke jalan ini. Nah, kita akan menyusuri jalan ini sampai nanti ada percabangan di depan. Kita akan belok ke arah kiri untuk jalan atau akses menuju Cinulang. Nah, ini cuacanya tadi bendung ya, dan bahkan turun hujan tadi di belakang. Rencananya tadi mau pakai jas hujan, tapi ternyata setelah beberapa kilo agak ngebut dikit gitu ya, ternyata kita memasuki daerah yang tidak hujan. Ini di jalan ini banyak, ini akan banyak ya, sedang dibenahi trotoar untuk pejalan kaki. Nah, ini infrastruktur terus dibangun, dibenahi agar ya warga kota atau warga kabupaten ini bisa berjalan dengan aman, dengan nyaman di jalan kayak Ranca Ekek ini. Terus menuju persimpangan ke Curug Cinulang. Ya, kita sudah dekati percabangan dari jalan Ranca Ekek ini. Nah, ini ya, di depan ada percabangan. Kita akan belok kiri. Nah, ke bawah. Itu kalau terus akan sampai ke Nagrek. Kita mengambil jalan ke kiri ke bawah. Di depan itu nanti ada perempatan. Nah, dari perempatan di depan kemudian kita ambil kiri. Arah kiri ya. Jangan lurus atau belok kanan. Kalau belok kanan balik lagi. Kita akan belok kiri. Ya. Ini ya, belok kiri. Ini jalan apa namanya ya? Jalan Haji Darham. Jalan Haji Darham. Nah, kita terus menyusuri jalan Haji Darham ini, dan kontur jalan kita lihat ke depan itu mulai menanjak. Walaupun menanjak tapi tidak ekstrim ya, masih bisa dilewati oleh berbagai macam jenis kendaraan, termasuk motor-motor dengan cc standar 100 cc, 110 cc itu tidak berat, apalagi kalau cc-nya besar. Ini kita lihat jalannya menanjak. Kita tinggal mengikuti jalan ini terus saja, tidak usah khawatir tersesat, karena jalan ini kalau kita telusuri insya Allah akan sampai ke Curug Cinulang. Nanti akses jalan ke Curug Cinulang itu ada di jalan seperti ini, banyak parkir motornya. Nah, itu ketika sudah terlihat banyak parkir motor dan ada namanya, itulah Curug Cinulang. Ya, terus ya jalannya kurang lebih seperti ini, jadi sudah beton dan sudah bagus. Kita terus ya ke atas. Nah, dari jalan beton kita akan ketemu jalan aspal tapi masih laik ya. Kita lihat di sebelah kanan ini Kota Bandung Raya atau Bandung Raya ya, karena dengan kabupaten di sini jadi menjadi satu kesatuan pemandangan. Ini ada di dataran tinggi menuju Curug Cinulang. Di sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah pemandangan Bandung Raya. Ya, itu lihat ya, banyak perumahan dan hamparan-hamparan. Ini pohon-pohon apa namanya tuh? Bambu ya. Di sebelah kiri kanan ini jalannya ada yang aspal seperti ini. Nanti juga di depan itu akan nyambung lagi ke jalan yang berbeton ya. Terus ya, ini kondisi, tapi ini bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang disesuaikan ya. Lihat di sebelah kiri semakin jelas. Ini adalah negeri atas awan kita ya. Kita berada di atas negeri atas awan karena kita bisa melihat hamparan bumi yang ada di bawah kita.
bisa memandang jauh ke depan. Ya, kalau kita di tepi pantai, kita bisa melihat luasnya air lautan yang membentang. Ini kita bukan melihat luasnya air yang membentang, tapi luasnya daratan yang membentang. Kita semakin ke atas ini, kita semakin atas dan view-nya semakin indah ya. View-nya semakin jelas dari ketinggian. Nah, kita berada di bukit apa ini namanya. Nah, ini pun menjadi salah satu view ya, kita bisa ke sini sebetulnya. Nanti ya pulangnya mungkin kita sempatkan untuk ke situ menikmati udara sore hari. Kita lewati view yang tadi, ini ada masjid di pinggir jalan. Jadi bagi sahabat semua yang lewat sini dan sudah waktunya sholat, kita prioritaskan untuk menunaikan sholat. Ini di depan ada view ya pegunungan yang tidak terlalu jauh. Nah, itu juga ya banyak undakan-undakan tangga-tangga pesawahan yang demikian indah. Ya, bisa duduk-duduk di sini melihat suasana alam raya ini yang begitu indah. Ini tidak jauh ya dari kota Bandung, sangat-sangat dekat sekali, karena ke Curug Cinulang ini hanya 31 km dari rumah saya. Kita coba sebentar di sini ya, berhenti dulu ya untuk melihat keindahan alam, melihat view yang sangat indah. Ini kita lihat awan mendung di atas ya. Ada gunung bertemu dengan gumpalan awan mendung. Di sana ada perumahan warga yang tinggal di lembah-lembah, di lereng-lereng. Banyak ya, banyak ternyata bangunan-bangunan di sini. Maksudnya perumahan-perumahan penduduk. Ini lembah, di antara lembah dan gunung dan bebukitan serta sawah ya. Sawah yang demikian indah, luas, membentang. Alhamdulillah, luar biasa sekali, pemandangannya cukup indah. Ini sebetulnya masih belum terlalu jauh dari akses jalan di bawah tadi. Nah, kita akan ke sana, menyusuri jalan ini terus ke arah sana. Apakah Curug Cinulang ada di sebelah sana? Ya mungkin saja ya. Saya tidak tahu tepatnya pasti itu keberadaan curug itu di sebelah bukit yang mana atau gunung yang mana. Demikian ya, sahabat-sahabat Rihlah semua. Jadi di tengah perjalanan menuju Curug Cinulang ini bisa ya istirahat dulu sebentar, melapangkan kaki kita, kepenatan kaki kita untuk menikmati indahnya alam raya ini. Ya, kita lanjutkan setelah tadi kita berhenti beberapa menit ya untuk menikmati view yang indah ini. Kita lihat bukit di depan itu ada cahaya matahari, sebagainya kena cahaya matahari sehingga hijaunya berbeda dari latar yang ada di belakangnya. Sebentar, ini jalan. Nah, dari tempat yang tadi ini kita akan menyusuri jalan ini terus. Jalan ini jalan aspal ya. Nah, nanti di depan itu akan bertemu dengan jalan beton lagi. Nah, kembali kita memasuki rimbunan pohon bambu. Kalau orang Sunda itu menyebutnya pohon awi ya. Pohon awi. Jadi sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhkan oleh rimbunan pepohonan, diantaranya pohon bambu, pohon awi, dan juga ngalung kawing atau malakpak ya di beberapa tempat. Kita lanjutkan terus perjalanan ini menuju Curug Cinulang. Ini hujan mulai turun kembali, mulai gerimis turun kembali. Mudah-mudahan saya sempat ya merekam kondisi jalan sampai dengan Curug Cinulang supaya bisa jelas gambarannya seperti apa dalam perjalanan dari Kota Bandung menuju Curug Cinulang. Ya, ini perumahan warga ya di kiri kanan saya. Ternyata setelah area yang tadi, view yang indah tadi, kemudian masuk di jalan yang penuh kiri kanannya pohon bambu. Ini kita sudah menemukan jalan beton kembali, dan di kiri kanan ini banyak perumahan warga.
akses jalan ke sini memang beragam, ada yang jalan aspal, ada yang jalan beton. Ini di depan ada jalan juga nih ya, jalan yang belum dibeton ya, menyambung lagi ke jalan beton, dan di depan itu jalan beton yang menanjak. Jadi di sepanjang jalan dari bawah sampai dengan nanti di Curug Cinulang memang akan menemukan perumahan-perumahan warga, dan juga nanti lembah-lembah yang hanya pohon-pohonan dan semak-semak saja. Tidak sepenuhnya perumahan warga, tapi juga akan diselang-seling ya oleh habitat vegetasi yang tidak ada perumahan warga di tempat itu. Nah ini ya, lihat ke depan seperti ini. Memang lalu lintas pun relatif tidak ramai ya, tapi yang pasti semarak dari aktivitas warga yang ada di daerah sini. Haturan Wilujeng Sumping di kantor Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kita memasuki gapura Desa Dampit ya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, berarti sebelumnya itu desa apa ya? Saya tidak baca gapuranya tadi. Yang ada gapuranya di sini ini adalah desa tadi apa? Dampit ya. Ya, ini desa yang berbeda dengan desa yang tadi. Jadi memang kayaknya ini di sini bersebelahan ya, beberapa desa yang menjadi sebaran penduduk yang mendiami daerah ini. Ini masuk ke Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, jalannya masih tetap beton, dan kontur jalan karena kita menuju Curug Cinulang itu adalah secara umum menaik ya. Nanti kalau pulangnya tentunya akan menurun. Kehidupan warga di sini tampak ramai ya di siang hari ini, walaupun saat ini sedang pemilu ya, pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Mungkin masih berlangsung ya di TPS-TPS yang tersebar secara nasional. Perumahan warga di sini cukup ramai, tapi di depan kita melihat bukan lagi perumahan warga ya. Ini lembah ya, lembah tapi di bawahnya ada rumah juga ternyata. Lembah tapi di bawahnya ada rumah juga. Jadi Mas, walaupun di lembah ternyata tidak luput dari ada perumahan di bawah. Jadi di sini akan semakin semarak sekali kehidupan warga di sini, karena memang sudah banyak sekali perumahan warga di daerah ini. Di bawah ada masjid ya, kubahnya berwarna kuning seperti emas. Ini jalan beton dan terus menanjak, tapi jangan khawatir, tanjakannya biasa saja. Tidak akan memberatkan kendaraan sahabat Rihlah Journey sekalian. Jadi untuk kendaraan apapun, sekali lagi ini bisa melalui jalan ini dengan tidak memerlukan effort yang luar biasa dari kendaraan kita. Itu ada sawah-sawah dengan sungai di bawah. Ada sungai. Ini hujan kayaknya baru berhenti hujan. Ini ke bawah ya, sebentar. Hujan baru berhenti karena jalan yang saya lalui ini terdapat genangan-genangan air yang masih banyak ya kerumunannya gitu, kerumunan airnya masih banyak, belum kering. Biasanya kan kalau sudah lama hujannya berhenti, genangan airnya akan tidak terlalu banyak karena ya tadi dilalui oleh kendaraan-kendaraan sehingga airnya akan berkurang. Nah, ini perumahan warga memang dari tadi ya, itu sampai dengan di titik ini sudah banyak sekali. Kayaknya kehidupan di malam hari pun di sini cukup semarak oleh aktivitas warga yang ke masjid, anak-anak mengaji sampai dengan isya ya. Kemungkinan kehidupan di sini semarak dengan kegiatan keagamaan. Nah, terus kita lalui jalan ini. Nah, ini ada sungai.
yang dekat pinggir jalan. Nah, ini ya sungainya ya. Mungkin ini sungai yang berasal dari Curug Cinulang di atas kayaknya mungkin. Nah, ini kita selamat datang di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka. Nah, kita sudah sampai ke desa berikutnya. Jadi memang beberapa desa yang kita lalui melalui jalan akses ini. Nah, desa-desa tersebut minimal mungkin sudah ada 3 desa kayaknya. Sudah ada 3 desa yang kita lalui dan sekarang ini matahari kembali bersinar terang. Setelah hujan turun, reda, ini ada kirasan cahaya matahari. Jalan terus menanjak, tapi sekali lagi jangan khawatir ya. Kendaraan apapun insya Allah mampu ya untuk menaiki jalan ini dan terus menanjak. Setelah tadi kita melewati perumahan warga di kiri kanan, ini kita memasuki area yang di pinggir sebelah kiri saya ini adalah lembah ya. Lembah sebentar. Oh, tapi ada perumahan lagi ya di sini ya. Hanya beberapa meter saja yang diselingi oleh lembah yang ada sungai di bawahnya. Ini memang ternyata bukan desa yang satu rumah kemudian nanti jaraknya rumah yang selanjutnya itu jauh ya, tapi justru ini ramai sekali, termasuk padat ya di pinggir jalan ini karena tadi setiap satu rumah ada rumah lagi di sampingnya. Ini adalah Posyandu Melati 8. Nah, ini kita memasuki kawasan yang bukan perumahan tapi semak-semak belukar ya. Di samping kiri ini adalah lembah yang lumayan dalam ya. Di bawah ada sungai. Kita harus hati-hati jangan terlalu pinggir karena khawatir terpeleset. Nah, ini tetap dalam kondisi jalan secara umum naik ke atas ya. Namanya naik itu pasti ke atas ya, tidak ada naik yang ke bawah. Kalau turun pasti ke bawah. Nah, ini bukan lagi area perumahan warga, tapi memang sudah habitat vegetasi. Nah, ini tempat tempat roda atau apa ya, tempat jualan kayaknya. Nah, ya ini betul kan, ini bukan lagi tempat perumahan warga, tapi habitat vegetasi yang menjadi nuansa-nuansa hijau di akses menuju Curug Cinulang. Bunyi-bunyi apa tuh? Hewan-hewan serangga-serangga paduan dengan kondisi alam. Nah, terus ke atas dan memang sudah berganti ya, bukan lagi ke pemukiman warga, tapi sudah kepada lereng-lereng dengan tumbuh-tumbuhan dan juga lembah-lembah dengan semak belukarnya. Dan kita jalannya ini menikung, iya seperti motor grafik ya. Tapi tentunya kita tidak seperti balapan itu karena kita berada di lereng gunung. Sebelah kiri sekali lagi adalah ya lereng yang cukup dalam ya. Gitu, kita berada di pinggir lereng gunung ya. Terus menuju ketinggian dengan jalan yang berkelok-kelok seperti ini, banyak pohon awi ya, pohon bambu dan juga pohon-pohon lainnya yang saya tidak tahu itu namanya apa. Nah, ini kita lihat ya, indah ya di depan jalan menikung dan diselingi dengan pohon-pohon bambu yang ada di sepanjang jalan ini. Terus kita akan ke arah sana. Jadi batuk ya. Gatal tenggorokannya. Di sini tidak basah malahan. Di sini tidak basah, kering. Apakah di sini hujan? Tapi sudah kering dan tidak terlalu besar hujannya. Oh, udaranya saya belum mengabarkan udara di sini. Udara di sini tidak panas. Biasa saja, sama dengan di Kota Bandung. Suasananya tidak dingin dan tidak panas. Standar ya untuk yang sudah biasa tinggal di Kota Bandung. Nah, ini semak belukarnya masih terus panjang. Nah, di depan saya ini sudah ada spanduk selamat datang di Curug Cinulang dan kita sudah
sampai di Curug Cinulang ya. Ternyata tidak terlalu jauh ya. Nah, kita parkir di depan sini. Nah, kita belok kiri ya. Ya ini kita, saya tadi datang dari arah sana. Nah, parkir motornya di sini ya. Nah, itu yang helm merah itu adalah motor Honda Vario milik saya. Ini tempat parkirnya berada di pinggir jalan. Ini kalau terus ke sana itu nanti kita bisa sampai ke tempat wisata Dreamland. Salah yang jalannya naik ke atas ya. Nah, ini adalah Gapura. Selamat datang objek wisata Curug Cinulang. Jam berapa ya sekarang ya? Mungkin sekitar jam 1:15 atau setengah 2 ya, kurang lebih lah seperti itu. Kita sedang memberi karcis dulu ya. Berapa harganya nanti kita lihat. Nah seperti ini ya keadaan depan dari Gapura Curug Cinulang. Nah ini parkirnya seperti ini. Ini adalah view-nya dari depan. Kita dilihat di sana ada suara air ya, deru air. Nah, ini kalau terus ke sana sekali lagi itu adalah ke tempat wisata Dreamland. Kita akan ke bawah menyusuri jalan yang sudah disediakan oleh pengelola ya. Ini tangga terus jalan ke bawah. Di pinggir-pinggir jalan ini ada ya tempat-tempat untuk makan ya. Ada orang tempat untuk jualan, tapi walaupun disediakan tempat untuk jualan, di sini saya tidak melihat ada yang jualannya. Ini musola itu ke bawah. Musola itu ke bawah ya. Kita terus ikuti jalan ini. Seperti apa ya kondisi Curug Cinulang ini di tahun 2024. Sebelumnya saya sudah pernah 2 kali ke sini. Ya mungkin di atas. Sudah mungkin sekitar di atas 2 tahun kalau salah. Terakhir saya ke sini. Ini bebatuan. Nah, indah ya. Ini kita lihat air yang turun dari atas mengaliri ya, melewati batu-batuan yang dicat. Suaranya khas sungai seperti ini. Selamat datang di kolam renang mini atau kolam renang mini. Ini airnya langsung dari alam ya. Langsung dari sana tuh. Ini bola-bola di sana. Bola-bola sebagai hiasan. Nah, ini adalah untuk area berkumpul ya kalau ada acara-acara senam dan lain sebagainya. Wilijung Sumping. Ya kita ke sini ya. Kita terus kita ke bawah, lumayan sih kalau dari bawah ke sini menguras tenaga juga ya. Tapi kalau dari sini ke bawah ya enak-enak saja. Nih kita lihat nih view-nya seperti apa kalau dari ketinggian sini. Coba kita lihat. Apakah itu Curug Cinulang? Mungkin bukan ya. Nah, tapi ini kan 2 ya, kembar ya. Itu kayaknya ya. Ini lereng atau lembahnya. Itu ada air terjun atau curug kembar ya. Nah, kita akan turun ke bawah ke sini. Ya, kita coba menuruni anak tangga ini. Ya, ini mendekati ya air terjun atau Curug Cinulang. Sebetulnya nama aslinya ini Sindulang, bukan Cinulang. Kenapa disebut Sindulang? Ya karena memang ini desa Sindulang ya. Dan air terjun ini ada di desa Sindulang. Maka namanya ini apa nih? Di Makam Keramat Curug Cinulang. Oh, itu botol ya. Botol yang berisi air. Nah, ini sebetulnya namanya Curug Sindulang karena berada di desa Sindulang.
Dulang itu tempayan, mungkin ya artinya itu tempayan. Kenapa disebut tempayan? Jadi air terjun ini ya seperti kalau kita mengalirkan air dari tempayan. Ya seperti ini kan, kalau kita mengalirkan air dari tempayan. Ini ada dua ya, dua air terjun yang berdekatan, yang berhampiran, saling menemani satu sama lain, tidak pernah berpisah, selalu berhidup bersama ya mereka. Maksudnya mengalir bersama. Nah, dulang itu tempayan, jadi air ini seolah-olah ditumpahkan dari tempayan besar kayaknya ya. Nah, tapi kita pada umumnya itu menyebut Sindulang ini menjadi Cinulang. Maka ya sampai sekarang namanya menjadi Curug Cinulang. Nah, inilah kondisinya ya, Curug Cinulang. Kita ke bawah. Ini sekarang sebetulnya sudah masuk musim penghujan. Airnya relatif deras begini ya. Karena memang debit airnya banyak ya di resapan ini dan mengalir cukup deras. Kita akan turun terus ke bawah. Semakin kita mendekati curug ini, suara gemuruh airnya semakin terdengar luar biasa ya, membawa irama alam yang khas air ketika menyentuh atau jatuh ke bebatuan. Ini hujan entah percikan air dari sana ya. Ya, ini curugnya kembar, mereka selalu setia satu sama yang lain. Di bawah ini adalah tempat untuk memandang ke arah sungai dan juga curug. Kita coba turun ke bawah ya, melalui tangga ini ya. Nah, ini tangganya. Kita akan ke sebelah sana. Ini ada seperti gerimis begitu ya. Apakah gerimis ataukah uap dari sana karena benturan yang sangat keras. Kita akan ke bawah ya. Deras sekali ya dari dekat sini. Mungkin suara saya bisa tidak terdengar. Saya harus berteriak-teriak untuk supaya bisa terdengar dalam rekaman video ini. Ini kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini ada jembatan untuk mendekati curug. Nah, seperti ini. Inilah suasana dari lembah yang ada dua air terjun yang menurut saya ini nggak pernah surut ya, selalu ada. Setiap saya kesini airnya memang besar, tapi tidak sebesar ini. Karena ya tadi ini baru turun hujan sehingga airnya itu banyak dan sangat deras sekali. Biasanya di bawah itu banyak orang yang mandi, yang main air. Tapi ini karena besar sekali dan deras, tidak ada ya yang mandi main air di sana. Biasanya juga airnya jernih. Ini karena debitnya banyak sehingga airnya menjadi kuning-kuningan. Dari point of view ini kita bisa melihat ke arah sana. Dan juga ini ada air yang mengalir dari atas. Oh, dari sungai yang tadi ya. Dari sungai yang tadi. Jadi selain Curug Cinulang yang besar tadi, ya, selain Curug Cinulang yang besar, yang ada di sana tuh, kelihatan nggak ya di balik-balik pagar itu? Yang ada di sebelah sana. Ini kalau kita bergeser ke arah yang sebaliknya, kita akan menemukan juga aliran air dari pinggir tebing ini. Nah, dari pinggir tebing ini kayaknya dari sungai di atas tadi. Dari sungai di atas tadi ya. Nah, tinggi Curug Cinulang ini kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 meter. Tapi kalau yang ini saya tidak tahu nih berapa ketinggiannya. Saya harus cari referensinya dulu ya. Nah, itu adalah menuju ke area sungai yang tadi mungkin ya. Yang ketika kita datang ke sini kan ada sungai. Kayaknya mungkin alirannya dari sini. Nah, di bawah ada jembatan kayu, dan di bawahnya adalah bebatuan.
Saat ini pengunjung relatif sedikit ya, karena sedang pilkada atau pemilu ya. Saya sekarang berada di dekat deburan air yang menghempas ke bebatuan di sungai ini. Inilah Curug Cinulang. Kondisi saat ini di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kita lihat ya, saya berada di lembahnya. Banyak seperti asap ya, kabut ya, karena ini adalah percikan air dari air yang menghempas ke bebatuan sehingga pecah ke udara kembali. Kita lihat, ini ke atas seperti ini. Kita coba turun ke bawah ya. Saat ini tidak ada yang bermain air karena mungkin tadi ya pengunjung sebagian sedang mengikuti pemilu tadi. Biasanya kalau saya kesini 2 kali, ini selalu ada yang bermain air di sini. Tapi ini memang cuaca juga sedikit redup ya. Bahkan tadi turun hujan. Kita lihat ini ketinggian ke atas, dua air terjun yang besarnya hampir sama, hanya yang satu lebih tinggi sedikit, yang satu lebih lebar ya. Nah, tapi ini mempunyai suara deburan air yang sama. Nah, ini seperti ini. Kesana itu masih ada tempat untuk mengeksplor ke atas sana. Ini juga adalah air yang mengalir dari tembok atau bukan tembok ya, dari bukit yang menurun ke bawah. Ini ada jembatan kayu. Ya, saya cukup di sini saja ya. Ini bebatuan. Biasanya kalau dalam kondisi tidak habis hujan, ini airnya jernih. Nah, ini adalah untuk point of view-nya untuk menatap keindahan Curug Cinulang ini. Saya berada tepat di depan Curug Cinulang. Dua air yang mengalir dengan sangat deras dari ketinggian sekitar 50 sampai 60 meter. Ini adalah tempat point of view, tempat yang paling strategis untuk memandang deburan, hempasan air yang jatuh menghempas bebatuan. Nah, ini sungainya ke sana. Seperti ini ya. Point of view yang ada di Curug Cinulang. Ke atas itu seperti ini. Kurang lebih 31 km dari rumah saya. 32 sampai 33 km dari alun-alun kota Bandung. Saya menuju ke atas sekarang ya, kebalik lagi ke tempat point of view yang di atas. Ini tangganya seperti ini, kita akan menuju ke atas lagi setelah kita puas ya. Nah, suaranya bukan gemericik lagi, tapi gemuruh ya. Gemuruh yang tidak berkesudahan. Ini angin cukup besar juga, tapi tidak dingin ya. Ini suasananya sejuk sebetulnya. Suasananya temaram dan sejuk. Nah, kita lihat ke sana. Ini seperti uap, seperti kabut. Kalau di daerah pegunungan yang tinggi kan kabut ya. Tapi ini sebetulnya bukan kabut, melainkan butiran-butiran air yang berterbangan karena menghempas bebatuan. Kita ke atas ya sekarang. Saya sudah meninggalkan area Curug Cinulang dan sudah hampir mendekati pintu gerbang keluar. Kalau kita lihat dari arah sini itu ada bangunan di depan sana ya. Nah, itu adalah jalan menuju ke sini. Yang ada bangunan-bangunan itu adalah jalan ke sini. Kita lihat awan mendung menyelimuti langit. Inilah kontur bebukitan pegunungan yang ada di Curug Cinulang ini.
Untuk fasilitas WC atau toilet umum juga musola tersedia di sini. Nah, ini adalah musola untuk sholat duhur atau asar ya. Biasanya kan 2 sholat itu kalau kita berkunjung ke sini atau ke tempat wisata yang lain. Dan ini adalah panggung jika ada acara. Ini pelatarannya atau altarnya ya, pelataran. Kalau misalnya ada acara-acara yang melibatkan kelompok, misalnya senam atau misalnya pertunjukan musik atau permainan-permainan, bisa ya di tempat ini untuk digunakan. Nah, dari sini pun kita bisa melihat deburan atau curug atau air terjun yang terlihat dari ketinggian sini. Ada 2 ya, Curug Cinulang di desa Sindulang, yang artinya dulang itu adalah tempayan. Ini ya pelatarannya, tempat untuk melakukan atau beraktivitas dengan acara-acara kalau rombongan yang datang ke sini. Tuh di atas ada masjid tuh ya. Jauh di sana ada masjid. Saya tidak tahu tuh tempat apa, objek wisata apa lagi ya. Nah, tapi untuk kawasan Cinulang ini sudah saya rekam ya dari depan tadi sampai dengan ke area air terjun. Ini berada sekali lagi di Kecamatan Cicalengka, kendaraan mobil ya. Nah, kalau ke sana itu ada objek wisata yang lain, yaitu adalah Dreamland. Saya pernah ke sana, ya mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, pernah ke sana. Ini tidak jauh dari sini. Nanti kalau sempat kita coba mengakses ya, jalan ke arah Dreamland itu seperti apa sekarang kondisinya setelah 2-3 tahun yang lalu saya pernah ke sana. Nah, ini sekali lagi penampakan dari 2 curug yang selalu setia, senantiasa bersama alam, tidak pernah berpisah. Curug ini ada 2, melambangkan kebersamaan dengan pasangannya lah, boleh ditafsirkan seperti itu ya. Ini bukan cerita yang sebenarnya, itu hanya ya, pikiran saya saja lah gitu ya. Ini melambangkan kebersamaan antara 2 orang yang senantiasa setia satu sama lainnya. Ya, saya sebentar lagi akan pulang ya, meninggalkan curug ini karena sudah sore juga. Hari pun sudah temaram. Nanti kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Tapi ini belum closing ya, masih akan saya coba untuk mengakses jalan ke tempat wisata Dreamland jika tidak hujan. Saatnya kita pulang. Ya, pulang ya karena hari sudah sore dan hujan pun gerimis ya. Dari tadi datang sih sebetulnya hujan gerimis itu. Ini adalah tangga keluar menuju gerbang atau gapura Curug Cinulang. Kalau tadi turun, nah sekarang naik ya. Sekarang naik menuju keluar, menuju jalan raya, tempat motor saya diparkirkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah parkir motor yang masih ada ya, yang belum pada pulang. Ini motor saya seperti itu ya. Kita ke arah sana. Pulang adalah ke arah sana. Kalau ke sana itu ke tempat wisata Dreamland kalau diteruskan. Coba kita ke sana ya sebelum pulang ke bawah. Sahabat Rihlah Journey, di sebelah kanan saya ini adalah lokasi dari objek wisata Curug Cinulang. Saya beranjak pulang di sore hari ini, tapi sebelum pulang ke bawah ke kota Bandung, saya akan belok dari gerbang pintu masuk Curug Cinulang. Kalau pulang itu harusnya ke kanan langsung. Ini saya menuju ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Jalannya beton dan menanjak.
dari Curug Cinulang ini tidak jauh ya. Itu kalau kita ikuti terus jalan beton ini yang nanjak ini akan sampai ke objek wisata lainnya. Jadi selain Curug Cinulang yang barusan saya kunjungi, ada objek wisata lainnya. Sebentar di jalannya. 1, 2. Ada objek wisata lain tidak jauh dari Curug Cinulang ini. Nanti di depan ya, itu ada jalan yang naik ke atas menuju objek wisata alam juga. Di sana itu view juga ya, untuk foto-foto bisa. Dan di sana itu ada unsur edukasinya. Jadi wisata alam dengan unsur edukasi tentang keagamaan, agama Islam dalam hal ini. Jadi tentang surga, neraka, yang katakan diberikan tulisan-tulisan sesuai dengan tematiknya. Nah, di sana juga ada tulisan apa tuh, Al-Qur'an ya. Nah, besar sekali tulisan Al-Qur'annya. Di bawahnya itu ada apa, dekat tulisan tersebut, dekat bukit itu tempat untuk pemandangan karena disediakan hamparan untuk duduk-duduk, dan juga ada bantal-bantal ya pada saat itu. Nah, ini maksud saya. Ini bukan? Iya ya. Ya, ini kalau ke atas itu adalah objek wisata Dreamland. Nah, saya tidak akan masuk ke sana. Untuk saat ini saya pernah ke sana 1 kali ya, 2-3 tahun yang lalu. Hanya menunjukkan saja kepada sahabat Rihlah Journey bahwa dari Curug Cinulang ini tidak jauh ada objek wisata Dreamland. Nah, ini tempat jalan akses jalannya naik ke atas. Nanti ada gerbangnya di sana, dan di sana itulah tempat berbagai macam wisata tematik ya, tentang edukasi keagamaan. Nah, ini adalah ya tadi ya. Selamat datang di Cicalengka Dreamland. Saya cinta Al-Qur'an ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada tulisan Al-Qur'annya yang cukup besar di bukit. Nah, ini adalah memang nuansa edukasi keagamaan dengan tematik alam ya. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya sahabat mau ke sini, bisa mengunjungi Curug Cinulang dulu baru ke sini. Kita balik lagi menuju bawah karena memang tujuannya adalah mau pulang. Ini sudah berkabut. Jam berapa sekarang? Ini jam 15:07. Karena kita berada di ketinggian gunung, ini sudah mulai berkabut. Biasanya saya pulang dari sini tidak ada kabut walaupun pulang sore, tapi karena cuacanya mendung, rintik-rintik hujan, temaram, turun kabut ya. Jadi mungkin kunjungan yang ketiga kali ke Curug Cinulang dan 1 kali ke Dreamland. Baru kali ini saya menemukan kabut ya. Nanti dari sini kita akan bisa melihat kembali nih pintu gerbang dari Curug Cinulang. Nah, ini jalannya menurun. Jalannya menurun. Ya. Jalannya aspal dan menurun. Nanti akan ketemu dengan jalan beton lagi. Kalau terlalu cepat nanti suaranya oleh angin kalah ya. Jadi saya harus pelan-pelan. Ini jalan beton tadi ya. Jalan beton. Aduh, kena kaki kena. Nah, selamat datang di Curug Cinulang. Dari sini pun ada spanduknya ya. Ini jalan apa ke atas ya? Nah, itu ada seperti masjid ya di atas ya. Selamat datang di Curug Cinulang. Nah, ini kembali lagi kita ke gerbang Curug Cinulang. Tidak jauh ya sahabat, ternyata objek wisata Dreamland ini tidak jauh dari Curug Cinulang. Ini tempat tadi kita masuk. Ini parkiran motornya. Kita akan menuju ke bawah. Ya, demikian sahabat Rihlah Journey, kunjungan di hari Rabu tanggal 27 November 2024 ini. Ya, tidak terlalu jauh ya kunjungan ke objek wisata kita di kali ini. Ini ke Curug Cinulang yang kurang lebih kilometernya dari rumah saya sekitar 31 km. Tentunya dengan perjalanan kita di hari ini merupakan rangkaian perjalanan-perjalanan yang sebelumnya
dan tentunya itu menjadi benang merah atau mata rantai histori ya. Nah, mudah-mudahan dengan mata rantai kunjungan ke objek-objek wisata yang dikunjungi ini memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk memahami alam lebih dekat lagi, memahami pesan-pesan alam yang disampaikan kepada kita. Apa pesannya itu? Intinya adalah kita lebih mengenal lagi tentang ciptaan-ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini dengan demikian indah. Dan dengan kita lebih memahami objek wisata, alam-alam yang kita telusuri di perjalanan-perjalanan sebelumnya sampai dengan kali ini, kita lebih bisa menyadarkan lagi akan keindahan alam semesta ini, dan tentunya akan memberikan kesadaran kepada hati kita bahwa semua alam ini ada penciptanya, dan tentunya penciptanya adalah yang maha segalanya, yang Maha Esa, dan berkuasa atas segala sesuatu, yang memberikan kehidupan bukan hanya kepada kita, tapi kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan yang kita temui, dan juga kepada sistem yang sangat luar biasa sekali tentang perputaran alam raya ini, bergantinya siang dan malam, dan juga fenomena-fenomena alam yang lain. Jazakumullah khair kepada sahabat Rihlah Journey semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan share, dan tentunya sudah berkenan menyimak video saya kali ini dan juga video-video saya insya Allah yang akan datang, dan tentunya video-video yang sudah pernah saya buat. Ya, teriring salam dari Curug Cinulang, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.